Selamat datang di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, kita akan membahas tim NBA satu-satunya di kota Milwaukee, yaitu Milwaukee Bucks. Tim yang berdiri pada tahun 1968 ini merupakan salah satu tim yang kaya akan sejarah dan merupakan salah satu tim terbaik di 10 tahun belakangan ini. Saat ini pun, secara sekilas, roster mereka sangatlah wah. Mereka saat ini mempunyai pemain bintang super besar dan atletik, yaitu Giannis Antetokounmpo, salah satu penembak G2 3 points terbaik di dunia, Damian Lillard, serta kumpulan role player atau pemain pelengkap yang solid, seperti Bobby Portis, Brook Lopez, Taurean Prince, dan lain sebagainya. Sayangnya, di musim 2024-2025 ini, mereka malah tampil melempem. Dengan rekor 1 kali menang dan 5 kali kalah, mereka saat ini merupakan tim terburuk di wilayah timur atau Eastern Conference dan merupakan tim terburuk kedua di seantero NBA. Hanya ada satu tim yang lebih buruk dari mereka saat ini, yaitu Utah Jazz yang belum meraih kemenangan sama sekali dari total 6 pertandingan yang telah mereka lakoni. Jadi, apa yang terjadi dengan Milwaukee Bucks? Mengapa mereka bisa tampil seburuk ini? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Milwaukee Bucks tampil sangat underperform di musim 2024-2025 ini. Tim yang dipimpin oleh kepala pelatih Doc Rivers dan asisten pelatih Darvin Ham ini amatlah buruk dengan hanya mampu meraih 1 kemenangan dari total 6 game yang telah mereka lakoni, menjadikan mereka sebagai tim terburuk kedua di seantero NBA. Hal ini jelas merupakan hal yang amat memalukan dan membingungkan di saat yang bersamaan. Hal ini menjadi hal yang sangat membingungkan karena secara teknis, dua pemain bintang mereka tampil apik saat ini. Bintang utama mereka, Giannis Antetokounmpo, tampil apik dengan rataan sekitar 31 poin, 12 rebound, dan 6 assist. Sementara itu, tandemnya Damian Lillard juga tampil cukup apik dengan rataan sekitar 26 poin dan 6 assist. Dua bintang utama mereka amatlah produktif dalam mencetak poin. Lalu, mengapa mereka bisa tampil buruk? Ada beberapa aspek, tapi mari kita bahas satu persatu supaya lebih jelas. Mari kita bahas dari aspek pelatih. Doc Rivers memang merupakan mantan pemain basket hebat. Pelatih yang pernah menjadi pemain dari tahun 1983 sampai 1996 ini merupakan mantan All-Star dan pernah meraih FIBA World Cup MVP. Karir kepelatihannya pun juga cukup cemerlang. Ia pernah meraih Coach of the Year di tahun 2000 dan meraih juara NBA bersama Boston Celtics di tahun 2008. Namun, saat ini Rivers dikenal sebagai pelatih yang membawa sial. Tim yang ia tangani, sebaik apapun rosternya, seringkali berakhir blunder dan underperform. Salah satu mantan pemain bintang NBA, Baron Davis, dalam sebuah wawancara dengan Draymond Green, bahkan pernah berkata seperti ini: tim apapun yang dipimpin oleh Doc Rivers pada dasarnya bisa dikalahkan. Tak peduli sehebat apa roster yang dimiliki oleh tim tersebut. Well, sepertinya ucapan dari Baron Davis ini bisa dibilang tidaklah salah. Saat memasuki babak playoff, tim yang ditangani oleh Rivers seringkali gagal memanfaatkan keunggulan. Tim yang ditangani Rivers seringkali unggul di awal serial, lalu kemudian di comeback oleh tim lawan. Beberapa kasus, antara lain seperti misal di playoff 2003, tim yang dipimpin oleh Doc Rivers, Orlando Magic, saat itu sudah unggul 3-1 dari Pistons. Namun setelahnya, Pistons comeback dan mengakhiri serial dengan 4-3. Contoh lain adalah di tahun 2020, di mana saat itu, tim bimbingan Rivers, LA Clippers, unggul 3-1 atas Denver Nuggets. Namun setelahnya, Nuggets berbalik unggul 4-3 atas Clippers. Intinya, tim yang dipimpin oleh Rivers seringkali blunder di tengah jalan. Dan ini merupakan hal yang buruk untuk ukuran pelatih senior sekelas Rivers. Selain Doc Rivers, asisten pelatih mereka, Darvin Ham,
juga dikenal punya riwayat yang buruk. Tahun lalu, Ham merupakan pelatih di LA Lakers, dan di sana, ia terkenal sebagai pelatih yang buruk. Saking buruknya menangani Lakers, Ham sampai-sampai dipecat sebelum kontraknya habis. Salah satu mantan pemainnya, Scottie Pippen Jr., bahkan menyindir Darvin Ham dalam sebuah wawancara. Di musim lalu, Pippen jarang sekali dimainkan oleh Darvin, tapi kini di tim barunya yaitu Memphis Grizzlies, Pippen berhasil tampil luar biasa, dan kemudian ia pun menyindir Darvin Ham yang selalu meragukannya semasa ia masih berseragam Lakers. Tim ini dipimpin oleh dua orang pelatih yang saat ini terkenal punya riwayat yang buruk. Hal ini jelas merupakan bencana tersendiri bagi mereka. Untuk catatan, sebelum ditangani oleh Coach Rivers, tim ini ditangani oleh Adrian Griffin. Saat ditangani oleh Adrian Griffin, tim ini memiliki rekor 30 kali menang dan 13 kali kalah. Namun sayang, Griffin sepertinya tidak disukai oleh para pemain Bucks sampai-sampai para pemain Bucks meminta kepada sang GM untuk memecat sang pelatih. Sehari setelah dipecat, para pemain Bucks bergembira. Hal ini dapat dilihat dari tarian mereka sebelum pertandingan dimulai. Namun sayang, rupanya penggantinya Griffin justru tidak mampu memimpin mereka ke jalan kemenangan. Usai dipimpin oleh pelatih baru yaitu Doc Rivers, Bucks yang sebelumnya punya rekor menang 30 dan 13 menjadi hanya punya rekor 19 dan 20 semasa dipimpin oleh Rivers. Mereka juga saat itu kalah lebih awal di ronde pertama playoff. Sangat mengecewakan. Selain masalah pelatih, Bucks juga punya masalah umur. Para pemain kunci mereka sudah berusia tua, seperti misalnya Giannis yang sudah berusia 30 tahun. Ya, usianya memang masih cukup fit, tapi pemain lainnya juga lebih tua darinya, seperti misalnya Brook Lopez yang berusia 36 tahun, Damian Lillard berusia 34 tahun, serta Chris Middleton yang berusia 33 tahun. Tim ini semakin tua, dan di sisi lain, masa depan mereka bisa dibilang kosong. Mereka telah kehabisan draft picks akibat trade Damian Lillard. Rookie first round pick mereka tahun ini juga belum terlihat taringnya, karena hanya dimainkan dengan rataan menit yang sangat kecil. Untuk informasi, rookie Bucks yang dipilih di ronde pertama saat ini adalah AJ Johnson. Sejauh ini, AJ hanya mendapatkan 2 menit per pertandingan dan hanya mampu mencetakkan 0,7 poin dan 0,3 rebound. Kini, ia pun sedang dikirim ke NBA G League supaya ia bisa mendapatkan pengalaman lebih. Bagaimanapun, pengalaman bermain tetaplah nomor 1. Alasan ketiga adalah masalah defense. Bucks punya defense yang buruk sejauh ini. Salah satu defender terbaik mereka, Chris Middleton, belumlah bermain. Hal ini pastilah berpengaruh terhadap defense-nya Bucks. Selain Middleton yang masih belum main, Bucks juga kini sudah tidak lagi mempunyai Jrue Holiday. Holiday secara offense memang lebih buruk dari Damian Lillard. Meski begitu, secara defense, Holiday jelas jauh lebih baik dari Lillard. Defense seringkali dianggap sebelah mata dalam dunia olahraga, padahal defense merupakan hal yang amat penting. Oleh sebab itu, jangan heran kalau di Olimpiade 2024 kemarin, Jrue lah yang masuk roster, bukannya Damian Lillard. Selain defense, 3 points mereka juga sedang agak bau. Bucks cukup bergantung terhadap tembakan 3 angka dari Lillard dan Brook Lopez. Namun sayang, saat ini, tembakan dari kedua pemain ini cukup melempem. Sejauh ini, Lillard hanya mampu mencetakkan 36% 3 points, sementara Brook Lopez lebih buruk lagi, yaitu hanya 29%. 3 points mereka yang buruk jelas gagal membuat Bucks melebarkan spacing, dan membuat Giannis jadi bisa dijaga di paint area. Bucks benar-benar struggling di awal musim ini. Sebagai perbandingan, di musim lalu, Bucks memulai musim dengan 4 kali menang dan 2 kali kalah. Mereka sendiri saat itu mengakhiri musim 2023-2024 dengan 49 kali menang dan 33 kali kalah, menjadikan mereka sebagai tim terbaik ketiga di wilayah timur. Di musim ini, Bucks sebenarnya punya start yang baik di game pertama, yaitu meraih kemenangan melawan Sixers. Namun sayang, di 5 game berikutnya, Bucks kalah terus dan saat ini sedang dalam 5 losing streak. Bucks jelas harus benar-benar berbenah, karena jika tidak, bukannya hal yang mustahil kalau Giannis akan hengkang. Di 2 musim sebelumnya, Bucks selalu tampil mengecewakan dengan hanya finish di ronde pertama playoff. Jika duo Giannis dan Lillard tidak bisa bekerja juga, bukannya tidak mungkin tim ini akan kembali melakukan rebuilding. Menurut salah satu analis NBA, Mark Stein, New York Knicks
bisa saja menjadi rumah baru dari pemain asal Yunani ini. Knicks terlihat amat tertarik dengan Giannis dan rela mengeluarkan apa saja demi mendapatkannya. Bagaimanapun, hal tersebut jelaslah kemungkinan terjadinya masih kecil. Ini masih awal musim, dan Bucks masih belumlah selesai. Saat ini, tim roster Amerika yang dipimpin oleh kapten asal Yunani ini masih terus berusaha bangkit. Beberapa yang perlu mereka lakukan demi bisa kembali bangkit adalah menunggu sembuhnya Chris Middleton, memperbaiki defense mereka, serta memperbaiki shooting percentage mereka. Jika mereka berhasil mengendalikan itu semua, maka mereka pastilah bisa kembali ke jalan kemenangan. Kalau menurut kalian, apa alasan Bucks bisa tampil seburuk ini dan apakah musim ini mereka bisa masuk ke babak playoff? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.